Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evan. Bagaimana nih kabarnya Pak Ahmad hari ini, Pak Ahmad? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga Pak Ahmad. Bentar lagi kan puasa, kita jaga kesehatan ya Pak Ahmad. Nah, gimana nih keluarga Ya. sehat nggak? Keluarga Bapak? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, kira-kira hari ini ada apa nih Pak Ahmad? Kayaknya ya penting nih. Kira-kira Iya, Bu apa yang Evan. mau dibicarakan? Iya, jadi saya menghubungi Bu Dwi ini untuk melakukan coach. Artinya kami hari ini akan melakukan coaching dengan Bu Dwi Apura. Di sini saya meminta bantuan Ibu Evan untuk menjadi pengamat ketika kami melakukan coaching. Begitu, Bu. Oh iya Pak Ahmad, siap Pak Ahmad, siap. Jadi saya nanti meminta bantuan Bu Evan supaya bisa mengobservasi kami, Bu, dengan kemampuan kompetensi coaching saya. Jadi supaya bisa lebih meningkat kompetensi saya ini, maka saya butuh bantuan dari Ibu. Oke Pak, siap. Kebetulan juga pada hari ini saya rehat juga ya Pak, boleh Pak. Oke Pak, sebentar saya siapkan dulu catatan saya ya Pak ya. Baik, Nanti Bu. iya. Jadi rencananya ini Pak Ahmad akan melaksanakan coaching ya Pak. Iya, betul, Bu. Iya. Kira-kira Pak Ahmad apa nanti yang akan saya nilai saya sebagai pengamat Pak Ahmad? Jadi begini, selama proses coaching ini nanti, saya meminta Ibu untuk menilai diri saya. Ada kompetensi yang ingin saya kembangkan begitu. Mulai dari gaya bicara saya, kemudian intonasi saya dalam menyimpulkan pertanyaan setelah coaching, kemudian mengutarakan apa yang ingin dibicarakan, bagaimana intonasi saya dalam menghadapi coaching ini, artinya bagaimana lapar kejelasan ucapan begitu, Bu. Jadi saya Oh, ingin nanti oke. Ibu depan mengamati diri saya, Bu. Oh, oke. Jadi nanti menurut Pak Ahmad ya, coaching nanti itu berkaitan dengan gaya bicara ya Pak ya, dan intonasi atau pelafalan yang gitu ya Pak Ahmad ya, yang akan saya Iya, amati. betul, Bu. Iya. Oke Pak Ahmad. Nah, sebagai coach nanti kan ada kompetensi yang harus dikuasai itu ya Pak ya, pada saat coaching nanti. Nah, kompetensi apa nih itu yang Pak Ahmad akan kembangkan dari diri Pak Ahmad? Jadi, saat saya sedang coaching dengan Ibu Dwi, saya ingin ada kompetensi yang ingin saya tingkatkan, yang dinilai itu menjadi lebih baiklah untuk diri saya begitu, Bu. Jadi kompetensi yang ingin ditingkatkan itu adalah saya ingin menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya ingin mendengarkan dengan penuh rasa ketika coaching, sedang mengutarakan permasalahannya untuk solusi secara mandiri, begitu, Bu. Oke, baik Pak Ahmad. Nanti berarti kompetensi yang ditingkatkan itu adalah menjadi pendengar yang baik ya. Betul Pak Ahmad ya? Iya, betul, Bu. Betul sekali, Bu. Iya, betul. Fokusnya bagian mana ini Pak Ahmad yang ingin saya observasi nanti Pak Ahmad? Ya, baik, Bu. Jadi yang perlu diobservasi oleh Ibu Epar itu adalah pada saat saya menyampaikan coaching khususnya adalah bagaimana saya terhadap coaching seperti apa yang saya menghadapi coaching seperti itu, Bu Epar. Oke, baik. Nanti jadi fokus observasi saya itu adalah mendengar percakapan Koci ya Pak ya. Kemudian nanti respon Ya, Pak Ahmad bagaimana? Ya itu ya Pak ya. Untuk mengetahui kompetensi indikator yang ingin dicapai oleh Pak Ahmad. Ya, kira-kira seperti itu ya Pak Ahmad ya. ya, ketika saya ingin menjadi pendengar yang baik, indikatornya ya, Bu. Jadi coaching itu merasa nyaman berbicara dengan saya. Jadi terbuka, menceritakan masalahnya, kemudian unek-uneknya. Jadi saya bisa memancing atau menggali potensi dari coaching tentang permasalahannya. Sehingga coaching itu bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan itu yang ingin saya capai. Iya, ya betul ya Pak Ahmad ya. Jadi indikator tercapainya nanti Koci itu tentunya merasa nyaman ya Pak, begitu ya Pak ya. Kemudian terbuka dalam menyampaikan permasalahannya ya Pak Ahmad ya. Kemudian berhasil juga menggali atau mengarahkan Koci sendiri atas permasalahannya. Seperti itu ya Pak Ahmad ya. Iya, Bu, betul sekali, Bu. Iya. Ini Pak Ahmad, kira-kira kapan pelaksanaan coachingnya itu untuk saya observasi ini Pak Ahmad? Kalau Ibu ada waktu sekarang, Bu.
Karena saya bisa sekarang kebetulan saya juga akan melakukan langkah selanjutnya. Saya juga akan mengundang Ibu Dwi. Apakah Ibu Epat ada waktu kalau sekarang kira-kira? Iya Pak, kebetulan juga saya jadi itu santai Pak, ada waktu lenggang. Boleh boleh Pak, langsung aja untuk hari ini saja. Kalau oke Bu, kalau begitu saya hubungi Ibu Dwi untuk bergabung. Ya baik Pak, silakan Pak. Bu Dwi, silakan bergabung di Zoom daring kita, Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Pak Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana anak-anak di kelas, Bu? Alhamdulillah semangat Pak. Uh, Ibu Dwi, di ruang Zoom kita ini ada Ibu Evan. Kebetulan dia teman saya, karena kita akan coaching, jadi saya meminta Ibu Evan untuk menjadi pengamat. Begitu, Oke. Bu ya. Jadi Ibu Dwi tidak keberatan? Oh tidak Pak, nggak apa-apa ya. Bersedia saya. Oke deh, kalau begitu. Oke. Kalau begitu langsung kita mulai saja, Bu ya. Ya boleh Pak. Sebentar Pak. Ya Pak, bisa Pak dilanjut tadi anak saya sebentar. Biar kita fokus ini ya. Iya, iya tentunya itu yang penting itu. Kalau enggak kita mulai dari Menpolnes dulu. Sudah siap Bu Apura? Insya Allah siap Pak. Iya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kegiatan di sekolah, Bu? Ya sedang banyak kegiatan ini Pak. Mengejar sebelum bulan puasa. Jadi minggu ini kami menyelesaikan menjalankan kegiatan P5 Pak, proyek penguatan profil Pancasila untuk kelas 7. Oh iya. Bagaimana lancar, Bu, kegiatannya? Alhamdulillah lancar Pak. Iya. Alhamdulillah. Tetap semangat ya, Bu ya. Iya Pak. Terima kasih motivasinya Pak Ahmad. Oh ya, sesuai janji kita kemarin untuk sesi coaching hari ini, ngomong-ngomong apa nih yang mau dibicarakan? Nah, iya Pak. Ini sebenarnya nih Pak, masih berkaitan dengan kegiatan P5 yang saya sebutkan tadi Pak. Jadi gini Pak, di sekolah saya itu ada beberapa rekan guru ini di kelas 7 ini yang enggan terlibat dalam kegiatan P5. Padahal namanya ini termasuk dalam daftar fasilitator. Kemudian juga kan ada dari kepala sekolah itu memang semua guru kelas 7 tuh sebaiknya terlibat dalam kegiatan P5. Nah, karena ada yang tidak terlibat ini, Pak. Jadi saya dan beberapa orang guru lainnya ini yang terlibat dalam kegiatan ini itu kesulitan menghandle anak-anak yang kebetulan sekolah saya lumayan besar ya, Bu. Pak, jumlahnya itu sekitar 300-an orang dalam kegiatan P5 itu. Iya, Pak. Oh, oke, Bu. Berarti Ibu ingin membicarakan masalah rekan guru di kelas 7 yang enggan terlibat yang dalam kegiatan P5 ini, Bu ya? Iya, betul, Pak. Baik, Bu. Kira-kira apa yang ingin didapatkan dalam percakapan ini? Ya, saya berharap nanti setelah berbicara dengan Pak Ahmad, saya menemukan jalan atau solusi nih, gimana caranya supaya bisa mengajak rekan sejauh saya di kelas 7 ini yang tadinya enggan terlibat dalam kegiatan P5 dia kemudian jadi mau saling bekerja sama. Begitu, Pak. Oke, idealnya Ibu ingin semua rekan guru di kelas 7 itu dapat terlibat dalam bekerja sama dalam kegiatan P5 ini ya, Bu. Iya, betul sekali, Pak. Nah, kalau idealnya ada di level 10, sekarang kira-kira Ibu di level berapa? Ya, kalau dengan kondisi yang saya sebutkan tadi, menurut saya sekarang ini masih berada di level 6, Pak. Sebab masih ada guru yang enggan terlibat itu dengan berbagai alasan memang, Pak. Seperti misalnya ada yang berkata nih, Pak, kalau jam ngajar saya itu udah cukup, dia bilang. Sudah cukup 24 jam. Jadi saya nggak perlu ikut memfasilitasi anak-anak P5, katanya gitu. Terus ada juga yang sibuk gitu dengan urusan lain di luar sekolah, seperti itu Pak.
Iya. Nah, dengan kondisi tersebut, kira-kira mau ada di angka berapa nantinya, Bu? Iya, saya maunya minimal ada di angka 8, Pak. Oke, menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk mencapai angka 8 itu? Iya, Pak. Jadi kalau di angka 8 itu, saya berharap nanti rekan gurunya kan terlibat dalam kegiatan P5, Pak. Jadi menurut saya, karena sekolah kami ini baru menjalankan implementasi kurikulum Merdeka, jadi kayaknya memang kami guru-guru ini sepertinya perlu sering ini diberi penguatan dalam pelaksanaannya. Terus sebenarnya juga nih Pak, jujur ya karena baru mulai juga kegiatan, saya dan rekan yang terlibat ini sebenarnya ya masih kesulitan gitu Pak. Gimana sih sebenarnya melaksanakan kegiatan P5 ini? Yang sudah dilakukan ini udah betul apa belum gitu Pak? Oh, baik, Bu. Tadi Ibu berkata kalau sebenarnya Ibu dan rekan guru masih butuh penguatan dan masih merasa kesulitan, Bu, ya, dalam pelaksanaan P5 ini. Iya betul Pak. Jadi masih bingung gitu Pak, alur pelaksanaan sebenarnya itu yang gimana gitu. Sebab kami sebenarnya itu juga belum punya modul Pak untuk tema yang akan dijalankan tuh. Karena baru ya. Iya Pak. Oh iya, Bu. Nah, kira-kira apa acara yang mungkin bisa dilakukan untuk memahami alur pelaksanaan P5 ini? Ya, caranya menurut saya nih Pak, mungkin kami bisa mencari dari berbagai sumber di internet untuk memahami alur kegiatan P5 Pak. Terus juga mempelajari materinya di platform Merdeka Mengajar. Lalu mungkin undang fasilitator atau perwakilan mungkin Pak dari Balai Guru Penggerak yang memahami kegiatan P5. Jadi di sekolah mungkin mengadakan seminar ataupun workshop gitu Pak terkait kegiatan ini. Terutama itu tadi Pak dalam penyusunan modulnya Pak. Oh iya. Wah, menarik nih, Bu, ya. Jadi bisa belajar memahami pelaksanaan P5 dari berbagai sumber, jadi dari internet, dari PMM, atau mengundang ahli yang lainnya ya, Bu. Nah, iya Pak, betul itu. Saya rasa itu juga bisa dilakukan bersama-sama sehingga nanti semua rekan guru itu kan bisa dilibatkan Pak. Jadi penyusunan modulnya nanti juga bisa didiskusikan bersama gitu. Bisa kami sesuaikan juga sesuai dengan kondisi murid, terus sekolah dan lingkungan sekitar Pak. Oh, bagus sekali, Bu. Selain itu, kira-kira untuk penyusunan modulnya yang Ibu ambil dari PMM tadi, langkah pertama apa yang akan bisa Ibu lakukan? Hmm, Ya kalau menurut saya nih Pak, kalau untuk penyusunan modulnya nih langkah pertama yang bisa saya lakukan, mungkin kami akan menentukan terlebih dahulu temanya. Sebenarnya udah ada itu Pak, rencananya kami itu akan mengadakan P5 itu dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya itu maunya itu kemarin zero waste di sekolah gitu Pak. Nanti dalam modul itu rencananya kami akan digambarkan juga ada permasalahan terkait topik, terus relevansi topiknya itu dengan pendidik dan sekolah, lanjut tujuan proyek profilnya apa, lalu mungkin kami akan lengkapi dengan rubrik penilaian dan aksi nyata yang akan dilakukan. Nah, yang pasti nanti kami akan membekali murid dulu Pak dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup terhadap tema atau topik yang diisukan. Dan nanti rencananya juga kami melakukan evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut agar apa tadi topiknya ini temanya bisa menjadi budaya positif di sekolah. Gitu Pak. Oh, wah, keren sekali, Bu. Apalagi Ibu temanya sudah ada, yaitu zero waste. Dan topiknya ini untuk penyusunan modul, lalu kemungkinan bisa dilakukan bagaimana, Bu? Menurut saya mungkin mungkin sekali sih Pak bisa dilaksanakan kan Pak. Karena zero waste ini atau masalah sampah ini kan Pak di sekolah itu kan emang ya Iya. sudah lihat perilaku anak itu ya buang sampah kemana-mana sembarangan aja. Jadi kalau untuk penyusunan modul juga mungkin kami nanti akan melakukan teknik ATM saja Pak. Amati tiru modifikasi aja. Sebab kalau saya nggak salah ingat ini Pak, kok saya jadi baru ingat nih kalau ngobrol sama Bapak.
Ada itu kalau nggak salah contoh modulnya di laman Kemdikbud itu, Pak. Iya. Heeh. Nah, menurut Ibu yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam minggu ini, Bu? Dalam minggu ini mungkin saya bisa mengunduh contoh modul P5 dulu, Pak, di laman Kemdikbud. Nanti saya make sure deh ada apa enggak. Kayaknya ada sih, Pak, benar ada. Nanti lalu Iya. saya akan ya susun modul P5 sama teman-teman, sama rekan guru lainnya. Terus mungkin nanti bisa memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah juga. Jadi semua rekan guru bisa beri saran gitu untuk modulnya. Mudah-mudahan kalau semuanya diajak gitu kan Pak, rekan gurunya diajak mulai dari penyusunan modul, mudah-mudahan semuanya mau terlibat nanti saat pelaksanaannya. Iya. Bagus sekali, Ibu. Nah, kira-kira kapan itu bisa dilakukan, Bu? Hmm, ini kan kegiatan P5 sebelumnya ini kan udah selesai ya Pak hari Sabtu kemarin ini, Sabtu ini. Jadi nanti di Senin minggu depan kayaknya udah bisa dimulai untuk penyusunan modul berikutnya untuk tema yang berikutnya ini Pak. Mudah-mudahan kalau tadi saya bilang kalau dilibatkan dalam penyusunan modul dan rancangan kegiatan, nanti dari rekan-rekan semuanya akan timbul kesadaran diri masing-masing nih Pak untuk terlibat dalam kegiatan P5 ini Pak. Baik, Bu. Insya Allah ya, semuanya nanti bisa terlibat. Amin. Semoga Pak. Nah, kalau untuk waktu yang diperlukan untuk penyusun modulnya bagaimana? Oke. Sebelum kegiatan P5 selanjutnya ini kan karena ini kayaknya masih ada waktu sekitar 3 minggu deh Pak. Jadi saya rasa dalam waktu tersebut cukup nih Pak untuk penyusunan modulnya untuk satu tema. Oh, oke, Bu Dwi. Sudah mantap itu. Nah, kita ini sudah di ujung sesi. Kira-kira menurut Bu Dwi, apa yang didapatkan dari percakapan ini? Ya, alhamdulillah nih Pak. Pikiran saya jadi terbuka ini Pak. Oke, saya jadi tahu nih langkah apa yang mau saya ambil nanti supaya rekan guru tuh yang mudah-mudahan gitu ya Pak mau terlibat dalam pelaksanaan kegiatan P5. Harapan saya nanti setelah temanya ditentukan, modulnya udah ada, waktu dan kegiatannya juga sudah ada, nanti juga lebih mudah mensosialisasikannya juga ke semua rekan sejawat. Jadi semua mau kelas 7, 8, 9 nanti siap gitu melaksanakan kegiatan P5 ini, Pak. Alhamdulillah, kita ketemu lagi ya, Bu, nanti kira-kira 1 atau 2 minggu ke depan lah mungkin. Jadi saya mau mendengar ceritanya nih, saat dan setelah penyusunan modul, gimana respon rekan-rekan yang tadinya enggan, nah sekarang mau dalam pelaksanaan kegiatan P5 ini. Ya, siap Pak. Nanti saya kabari lagi ya Pak. Terima kasih banyak waktunya Pak Ahmad. Sama-sama Ibu, semangat terus ya Bu ya. Ya, tetap semangat Pak. Terima kasih Pak. Saya Iya, izin live ya Pak. Assalamualaikum iya, warahmatullahi mari. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada trouble sedikit. Maaf ya Pak Ahmad ya. Baik, Iya, Pak. alhamdulillah Pak Ahmad. Ya, sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik dengan Ibu Dwi Apura. Nah, kira-kira Pak, apa yang Bapak rasakan setelah melaksanakan coaching ini, Pak? Alhamdulillah Bu Evan, jadi saya senang mendengarkan respon dari Koci tadi. Seperti percakapan saya dengan Koci berjalan baik. Mungkin sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin koreksi dari Ibu Evan sebagai pendengar. Oke, Pak Ahmad. Ini dari hasil pengamatan saya, ada beberapa catatan ya Pak ya Ahmad, ya. Sudah Ya, melakukan baik. sudah melakukan kompetensi yang ingin dicapai untuk menjadi pendengar yang baik atau mendengar dengan rasa ya Pak ya. Nah, itu Koci Iya. tadi sudah terlihat rasa nyaman ya Pak, kemudian dia mengungkapkannya unek-uneknya dengan enak, kemudian ya yang jadi permasalahannya sudah disampaikan dengan Pak Ahmad dan itu sudah terlihat sekali sudah berhasil ya Pak ya dalam pencapaian kompetensi yang ingin dicapai ya Pak Ahmad ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu kalau seperti itu. Iya, kemudian ini juga Pak proses coachingnya berikutnya kira-kira kompetensi yang mana nanti yang Bapak ingin kembangkan kembali kalau nanti ada proses coaching lagi Pak? Kalau melihat dari progresnya sekarang bahwa menurut
pengamatan Ibu Eva, jadi saya bisa menjadi pendengar yang baik, mendengar dengan rasa. Mungkin kompetensi yang akan saya tingkatkan berikutnya adalah memberikan pertanyaan berbobot saya. Jadi saya bisa memberikan pertanyaan berbobot, jadi saya bisa menyiapkan koci dari permasalahannya, atau dari koci itu saya bisa menanyakan pertanyaan berbobot, itu barangkali Bu Eva. Oh ya Pak ya, jadi kompetensi yang Bapak ingin capai pada proses coaching berikutnya itu ya nanti yaitu pada pertanyaan bobot ya Pak ya Pak Ahmad. Oke, baik Pak. Ya, Ya, saya ada catatan ini ya Pak ya secara umum. Nah, nanti saya akan sampaikan. Mungkin nanti catatan ini Pak Ahmad bisa baca ya Pak ya. Nah, sebagai iya, perbaikan, nah atau proses pengembangan untuk coaching berikutnya. Nah, iya. semoga ke depannya nanti harapannya Pak Ahmad ya. Nah, Bapak bisa juga lebih konsisten, lebih baik lagi ya dalam menjadi coach untuk memberdayakan coachingnya. Nah, sehingga coaching akan mampu memperoleh sendiri solusi dari permasalahannya itu ya Pak Ahmad ya. Ya, amin, amin, amin. Terima kasih Bu Epat sudah meluangkan waktunya, sudah menjadi partner saya dalam mengamati. Jadi kita terus berkolaborasi ya Bu ya Epat ya, Ya berbagi Pak. ilmu dan Siap. mudah-mudahan saya betul-betul bisa menjadi coach yang baik ke depannya sehingga coach saya lebih nyaman dengan saya dan menemukan solusi sendiri dengan penuh tanggung jawab. Iya Pak, nanti biar lebih praktis ya Pak ya. Saya fotokan saja ya Pak, nanti saya kirim lewat WA ke Bapak. Iya, yang catatan tadi ya Pak ya. Iya, ya Bu, nanti kalau ada yang ingin saya bicarakan lagi pasti akan menghubungi Bu Epat lagi. Iya, tetap semangat ya Pak ya. Ya siap insya Allah ya, untuk kebaikan kita bersama, kita siap untuk berbagi, ya berbagi pengalaman ataupun ilmu. Terima kasih Bu Epar atas bantuannya untuk menjadi pengaman pada progres coaching. Kalau begitu saya pamit undur diri Bu ya. Assalamualaikum. Iya Pak, sama-sama monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mat. Ya. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Walaupun di sini kondisinya agak gerimis gini Bu. Iya, sama nih Bagaimana Pak. keluarga Bu? Sehat? Udah mendung. Sehat Pak. Alhamdulillah semuanya baik. Alhamdulillah. Oh iya, ngomong-ngomong kemarin Bu Dwi mau menemui saya. Kebetulan kemarin tuh ada pekerjaan. Dan sepertinya penting banget. Apa itu Bu yang mau dibicarakan? Iya ini Pak. Jadi kemarin tuh saya menghubungi Bapak Ahmad itu saya mau melakukan coaching gitu Pak. Karena ada Ibu Evan ini yang kami sudah buat janji itu mau minta bantuan gitu, mau coaching gitu. Jadi saya mau nanti minta bantuannya Pak Ahmad menjadi pengamat ketika saya dengan Ibu Evan ini melakukan coaching, begitu Pak. Oh iya. Baik Bu Dwi. Ya. Iya. Jadi saya minta bantuan Pak Ahmad ini nanti supaya bisa mengobservasi gitu Pak. Jadi Bapak bisa lihat itu kompetensi coaching saya, aku apa ada yang harus ditingkatkan gitu dari kompetensi coaching saya. Oke deh Bu. Kebetulan saya juga lagi rehat nih. Boleh. Sebentar saya siapkan catatan dulu Bu ya. Nanti untuk melakukan observasi apa yang nanti akan kita amati pada saat coaching nanti. Iya Pak. Baik Pak. Jadi rencananya Bu Dwi akan melakukan coaching ini ya Bu ya? Iya betul Pak. Rencananya mau melaksanakan coaching. Atas nama Bu Epat ya yang di coaching. Betul kan Bu Dwi? Iya betul Pak. Kebetulan rekan kerja saya sendiri Pak. Oh. Jadi apa yang akan saya nilai nanti Bu? Ya, jadi selama proses coaching ini nanti saya mau Bapak Ahmad itu menilai diri saya sebenarnya ada kompetensi yang ingin saya kembangkan gitu Pak. Mulai dari gaya bicara saya, kemudian intonasi saya dalam menimbulkan pertanyaan, kemudian setelah coaching mengutarakan apa yang ingin dibicarakan,
juga intonasi saya itu gitu gimana Pak dalam menghadapi koci? Apakah pelafalan saya jelas gitu ucapan saya Pak? Jadi Pak saya gitu kira-kira yang ingin diamati dari saya Pak. Oke, baik. Jadi nanti yang akan saya amati itu adalah Bu Dwi sebagai coach dan Ibu Epat sebagai coachee yang berkaitan dengan gaya bicara, intonasi, pelafalan. Begitu Bu Dwi? Iya betul sekali Pak Ahmad. Oke Bu Dwi, jadi sebagai coach ada apa kompetensi yang harus dikuasai? Nah, pada saat coaching nanti, kompetensi apa yang Bu Dwi perlukan untuk dikembangkan kira-kira? Jadi saat saya coaching dengan Ibu Eva nanti, saya ingin kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu jadi lebih baik lah itu kompetensinya itu. Saya ingin jadi pendengar yang baik, kemudian saya mau bisa mendengarkan dengan penuh rasa gitu ketika coach sedang mengutarakan permasalahannya. Jadi coachnya bisa menemukan sendiri gitu solusi untuk permasalahannya, Pak. Oke, nanti berarti kompetensi yang ingin ditingkatkan itu adalah menjadi pendengar yang baik. Betul kan Bu Dwi? Iya, betul, Pak. Oke, kalau begitu fokusnya bagian apa yang ingin diobservasi ini Bu? Baik, Pak. Jadi yang perlu diobservasi ini, Pak, pada saat saya menyampaikan coachingnya, Pak, khususnya bagaimana respon saya terhadap coaching, seperti apa gitu, Pak. Seperti itu. Baik, nanti yang jadi fokus observasi saya dalam mendengarkan percakapan coaching, kemudian nanti respon Ibu Dwi bagaimana itu ya, untuk mengetahui kompetensi indikator yang ingin dicapai oleh Ibu Dwi. Iya, Pak. Kira-kira apa cara melihatnya, Pak, Bu Dwi? Ya. Saya ingin indikatornya itu saya ingin jadi pendengar yang baik, Pak, gitu. Jadi saya mau coach itu dalam hal ini Bu Eva nanti nyaman gitu berbicara dengan saya. Jadi dia bisa terbuka menceritakan masalahnya unik-uniknya atau jadi saya bisa dia bisa menggali potensi diri gitu dari coachnya sendiri terhadap permasalahannya. Jadi dia bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya itu, Pak. Jadi indikator ketercapaiannya nanti coach ini merasa nyaman begitu ya. Jadi terbuka menyampaikan segala permasalahan yang ada. Nanti Bu Dwi berhasil dalam menggali atau mengarahkan coach sendiri atas permasalahannya. Betul begitu Bu Dwi? Iya, betul begitu Pak maksud saya, benar. Iya. Kapan ini pelaksanaan coaching atau observasinya Bu, dilakukan? Kalau Pak Ahmad ada waktu, kebetulan sekarang saya ada janji nih dengan Ibu Evat. Sekarang bisa Pak Ahmad? Oh, boleh, boleh. Sekarang saya ada waktu, kebetulan saya tidak mengajar. Silakan Bu. Oke, kalau gitu saya akan mengundang Ibu Evat untuk bergabung di Zoom meeting kita. Baik Iya, Ibu Bu. Evat, Silakan. ya Pak, silakan gabung di Zoom meeting kita. Iya, Bu Dwi. Terima kasih Bu atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evat. Oke, sebelumnya ini saya beritahu ya Bu Evat, proses coaching kita rekam ya Ibu Bapak. Jadi sebagai juga bahan evaluasi nanti juga sebagai menilai diri sendiri tentang proses coaching kita nanti. Oke, baik. Ya, kita mulai ya. Sebelumnya saya beritahu juga Ibu Evat, di sini ada Pak Ahmad yang berperan sebagai pengamat dari coaching kita. Jadi kebetulan saya minta bantuan Pak Ahmad ini untuk melihat gini proses coaching kita. Jadi nanti supaya proses coaching kita ke depannya juga jadi lebih baik. Nggak apa-apa ya Bu Evat ya? Iya Bu, siap Bu. Ya, Ya, alhamdulillah. Oke, baik Ibu Evat kita mulai ya coachingnya. Baik Bu, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Evat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Ya, bagaimana nih kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Nah, gimana nih kabar Ibu juga Bu hari ini Ya, Bu? Alhamdulillah baik Bu Evat. Anak-anak di kelas gimana Bu Evat?
Alhamdulillah masih dalam keadaan kondusif ya Bu ya. Oh iya, alhamdulillahirobbil alamin. Nah, sesuai janji kita kemarin nih Bu, kira hari ini nih apa yang mau kita bicarakan nih Bu? Iya ini Bu Dwi. Ini maaf ya Bu Dwi, sebelumnya saya itu mengganggu waktunya sebentar ya Bu Dwi ya. Ada yang ingin saya bicarakan itu terkait pembelajaran saya di kelas ya Bu Dwi. Karena saya agak kurang nyaman ini Bu Dwi dengan perilaku murid saya itu namanya Andre. Saya melihat perilakunya itu kurang terpuji itu Bu Dwi. Nah, sering tidur di kelas, kemudian terlambat datang ke sekolah, bolos, dan bahkan mengajak temannya lainnya itu untuk bolos, yaitu yang melanggar juga keyakinan kelas itu Bu Dwi. Oh, jadi ada murid Ibu Evat gitu yang di kelas itu perilakunya kurang baik ya Bu Evat. Iya, betul-betul sekali Bu Dwi. Oke, kira-kira nih apa nih yang Ibu harapkan bisa didapatkan dari percakapan kita sore hari ini Bu Evat? Iya ini Bu Dewi, saya berharap setelah berbicara dengan Ibu Dewi, saya punya solusi yaitu Bu Dewi untuk menghadapi Andre ini. Terutama saat Andre ini di pembelajaran saya. Kalau bisanya Andre ini ya harapannya bisa berperilaku baik itu Bu Dewi. Kemudian ya semangat lagi lah sekolahnya. Mhm. Serta kalau bisa itu timbul motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri itu seperti itu Bu Dewi. Oh iya, jadi nanti harapannya ada solusi ya Bu tentang si Andre ini dari percakapan kita sore ini ya Bu Evat. Iya betul sekali Bu Dewi. Nah, berkaitan dengan perilaku anak yang disebutkan tadi dengan Bu Evat, menurut Evat nih ya, anak yang berperilaku baik itu yang tidak melanggar keyakinan kelas dan timbul motivasi intrinsik itu seperti apa nih, terutama untuk di kelas Bu Evat, menurut Ibu Evat? Baik Bu Dewi, kalau menurut saya ya, yang pertama pada saat pembelajaran itu ya perilakunya itu tidak tidur di kelas. Nah, kemudian berkatanya yang sopan, tidak berkata jorok. Kemudian kalau lagi belajar itu ya Bu, ya meresponlah pembelajaran apa yang saya sampaikan. Kemudian kalau datangnya itu ya tepat waktu, kemudian tidak bolos, apalagi mengajak kawan yang lain untuk bolos. Karena itu Hmm, kan sudah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama itu kan Bu Dwi. iya. Nah, di mana ya menurut saya keyakinan kelas itu kan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama oleh siswa-siswa kita dan diharapkan nilai-nilai itu ya tujuannya itu ya artinya mulia itu Bu Dwi, artinya tidak ada keterpaksaan, ya harus mendapat imbalan. Ya, seperti itu Bu Dwi. Oh iya, saya sepakat nih Bu Evat, kalau anak perilakunya baik dan mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat, ya tentunya pasti dia akan datang tepat waktu, memperhatikan keterangan guru, dan ketika guru menjelaskan itu dia tidak bolos dan mengajak teman-teman lain bolos ya, gitu ya Bu. Iya, betul sekali Bu Dwi. Nah, kira-kira menurut Ibu Dwi, nah iya betul-betul sekali Bu Dwi. Oh iya. Nah, menurut Ibu Evat, kalau dinyatakan dalam angka posisi di level mana ini anak tersebut antara 1 sampai 10 Bu? Nah, kalau menurut saya si Andre ini Bu ada di angka 5 Bu Dwi. Nah, kenapa saya memilih angka 5? Karena dia itu suka datang terlambat, tidur di kelas, kurang sopan, kurang respon. Nah, bahkan menyepelekan. Kemudian ya itu tadi ngajak kawannya juga lainnya itu untuk membolos. Nah, itu seperti itu Bu Dwi. Oke, begitu. Jadi menurut Ibu, Andre ini di angka 5 ya, karena tadi seperti yang Ibu sebutkan sikap-sikapnya. Iya, betul betul Bu. Betul Bu Dwi. Nah, kalau untuk masalah sering tidur di kelas nih Bu, kira-kira apa sih yang menyebabkan murid Ibu Evat seperti itu? Nah, kemungkinan itu Dwi sudah ditanya dengan wali kelas, dia itu berperilaku sering tidur di kelas atau terlambat datang. Kalau ditanya, katanya dia itu sering nonton HP sampai malam-malam gitu. Kemudian juga katanya orang tuanya itu broken, jadi kurang perhatian lah gitu nah Bu Dwi. Jadi si Andre ini anak yang broken home ya Bu, kurang perhatian gitu dari orang tuanya.
Iya betul Bu Dwi. Ya. Nah, ada nggak upaya yang dilakukan dari Ibu Eva untuk mengatasi masalah ini? Apa gitu upaya yang dilakukan kira-kira? Ada sih Bu Dwi. Kalau Mm-mm, upayanya itu saya sudah sih memanggil anaknya itu, mm-mm, sudah saya berikan restitusi dan sudah saya bina itu Bu Dwi. Tapi ya gimana ya Bu Dwi, belum ada perubahan mm, yang jelas dari anak itu. mm-mm, Nah, kemudian saya juga sudah berupaya ya Bu Dwi menyampaikan perilaku Andre ini kepada wali kelasnya dan sedang menyampaikan kepada guru BK-nya. mm-mm. Jadi itu ya Bu Dwi, upaya saya sudah memberikan restitusi dan menyampaikan kepada wali kelas dan guru BK. Itu Bu Iya, Dwi. Bu Eva. Jadi udah ada upayanya ya, Bu Eva. Sudah sampaikan ke wali kelas juga ya, Ibu Eva. Ya betul Bu Dwi. Oh iya, gangguan tadi juga Ibu Eva bilang sudah menyampaikan juga ke guru BK. Itu juga sudah sebuah upaya ya, Bu. Kenapa belum memanggilnya Bu Evat? Apa ada hambatan gitu yang dirasakan Bu Evat sebelum memanggil orang tua anak? Iya gini Bu Dwi, karena anak itu dari keluarga yang bermasalah, ya saya belum sempat memanggil lagi. Itu ya kabar-kabarnya orang tuanya itu ada di luar kota, jadi sulit untuk menghubungi itu Bu Dwi. Nah mungkin sekitar 1 minggu lagi lah Bu Dwi. Ya, Mm-mm. Jadi Bu kabarnya Evat, itu. mm-mm. Jadi Bu Evat belum bisa menghubungi orang tuanya karena sedang berada di luar kota ya Bu. Dan kabarnya 1 minggu lagi akan ada di kota ini ya, gitu ya Bu. Iya betul sekali Bu Dwi. Oke, berarti nanti akan dihadirkan orang tuanya Andre, wali kelas, dan guru BK ya, Bu Evat, untuk dipertemukan dan memberikan segitiga restitusi kembali. Iya betul sekali Bu Dwi. Ya, Iya, bagus tuh, Bu. Mudah-mudahan itu bisa memberi solusi nih atas permasalahannya si Andre. iya Bu. Sepertinya itu yang saya harapkan juga perilaku Andre itu ya nanti berubah Bu ke arah yang lebih baik lagi. Mm-mm, iya, jadi Ya, kira-kira ukuran keberhasilannya nanti setelah upaya itu tadi seperti apa, Bu? ya diharapkan ya Andre-nya itu berubah ke arah yang lebih baik. Misalnya Bu, tidak terlambat Mm-mm, lagi, kemudian datangnya tepat waktu. Yang tadinya suka tidur di kelas, ya mm-mm, semangat lagi belajarnya, memperhatikan keterangan apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang suka bolos, tidak bolos lagi itu Bu Dwi. Apalagi mengajak kawan yang lainnya untuk mm-mm, membolos. Nah, harapannya dia bisa menghargai dirinya sendiri itu Bu Dwi, mm-mm. sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Nah, kemudian bisalah menjadi contoh nah bagi teman-teman untuk berbuat baik. Itu harapan yang saya harapkan seperti itu. Iya, amin ya robbal alamin. Oke, Ibu. Terus apa nih yang jadi komitmen Ibu terhadap upaya yang akan dilakukan? Iya, ini Bu Dwi, saya akan mencoba solusi yang tadi saya buat tadi, yaitu saya mencoba ya kemungkinan hari Sabtu lah saya akan memanggil orang tuanya, ya wali kelas dan BK untuk dipertemukan. Nah, hari Jumat ini rencananya saya itu Bu Dwi mau menelpon orang tuanya Andre, ya untuk bertemu ya secara tatap muka Mm-mm. dengan kedua orang tuanya, wali kelas dan BK. Seperti itu, Bu Dwi. Oke, jadi hari Sabtu ya Ibu akan dilakukan upayanya dan sebelumnya juga akan menghubungi terlebih dahulu orang tua Andre ya Bu. Iya, betul betul, Bu. Oke, baik Bu Evat. Saya simpulkan bahwa siswa yang bermasalah ini sering terlambat, tadi tidur di kelas, bolos dan mengajak temannya bolos ini. Setelah kita berbicara tadi, Ibu Evat tuh sudah ada upayanya ya untuk menyelesaikannya. Bagus itu. Kemudian Ibu Evat juga bisa menghubungi orang tua Andre nanti ya Bu. Iya, betul, Bu Dwi. Oke deh kalau gitu. Nah, gimana nih Bu perasaannya setelah kita bicara ini hari ini Bu Evat? Iya, saya senang sekali ya Bu Dwi. Saya juga lega. Nah, saya tadi belum terpikir ini nih, Bang. Kita ada coaching ini kok Mm. cerah saya gitu dalam pemikiran saya. Iya, gitu Bu Dwi. Iya, alhamdulillah Bu Evat. Ya, alhamdulillah Bu Dwi. Iya. Ini saya sudah nggak sabar nih mendengar keberhasilan dari Ibu Evat nih setelah melakukan upaya yang Ibu sebutkan tadi. Iya Bu Dwi, ya. Iya, semoga lancar ya Bu, karena ini tujuan baik dari kita. Saya akan senang sekali itu mendengarnya.
Oke, nah Ibu Eva apa masih ada yang mau kita bicarakan? Rasanya cukup dulu Bu Dwi. Nah, nanti Mm-mm. progresnya setelah saya usulkan itu berjalan, saya akan menghubungi Bu Dwi kembali. Ya, asik deh kalau gitu, Bu. Iya Bu Dwi. Ya. Terima Oke, kasih Bu baik. Dwi. Mm-mm. Nanti kita bisa bertemu lagi ya, Ibu, setelah upayanya dilakukan. Iya baik Bu Dwi ya. Ya, baik, Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Ya, sama-sama, Bu Eva. Iya. Alhamdulillah Bu Dwi sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik, Bu. Iya, Pak. Sekarang bagaimana perasaan Bu Dwi setelah melakukan coaching ini, Bu? Iya, alhamdulillah tadi lancar, Pak. Mm-mm. Gak ada Iya, hambatan gitu, iya. iya. Artinya sesuai dengan keinginan Ibu, Bu, ya. Iya, betul, Pak. Iya, Alhamdulillah tadi ah, Ibu Hepat itu senang gitu mendapat respon dari iya. iya, dari saya dan tadi juga hmm, ya saya rasa gimana Pak hasil coaching saya tadi Pak dari menurut Pak Ahmad? Baik. Jadi kalau berasa hasil dari pengamatan saya, tadi ada beberapa catatan memang. Mm-mm. Tapi Ibu sudah melakukan kompetensi yang ingin dicapai untuk menjadi atau mendengar dengan terang. Saya lihat tadi, terlihat coachingnya terlihat sangat nyaman, Mm-mm. sehingga Bu Dwi juga tadi terlihat sudah berhasil mencapai kompetensi yang ingin dicapai. Nah, alhamdulillah deh Pak kalau seperti itu. Kemudian ini juga Bu Dwi, proses Mm-mm. coaching berikutnya kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan? Kalau melihat dari progresnya sekarang, menurut saya, kata Bapak tadi saya sudah bisa nih jadi pendengar yang baik, bisa mendengar dengan rasa gitu ya Pak. Jadi mungkin kompetensinya berikutnya yang saya ingin tingkatkan itu yaitu memberikan pertanyaan berbobot Pak. Jadi saya bisa menyiapkan coach dari permasalahannya atau dari coach itu saya bisa menanyakan pertanyaan berbobotnya. Begitu Pak. Iya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu capai dalam proses coaching berikutnya ya Bu Dwi ya. Jadi Ibu Dwi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, baik Bu. Ini ada beberapa catatan mungkin yang akan Ya saya Pak. sampaikan mungkin nanti Ibu baca sendiri Bu ya, sebagai perbaikan atau proses pengembangan untuk Ibu dalam melakukan coaching berikutnya. Semoga kedepannya nanti Bu Dwi bisa menjadi coaching yang lebih baik dan konsisten, coach yang mampu memberdayakan coach sehingga coachnya mampu memperoleh sendiri solusi itu dari permasalahannya. Iya, Pak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Pak Ahmad sudah meluangkan waktunya menjadi partner saya gitu dalam mengamati. Semoga kita bisa terus berkolaborasi ya Pak Ahmad. Jadi kita bisa berbagi Iya, ilmu. Mm-mm. iya, Mudah-mudahan juga saya bisa jadi coach nih yang baik ke depannya sehingga coach saya iya, itu insya Allah. iya jadi mereka lebih Iya. nyaman nah dengan saya gitu menemukan solusinya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Iya, Bu, ya. Nanti hasil pengamatan tadi biar lebih praktisnya nanti saya kirim saja lewat WA atau saya kirim ke email Ibu nanti, Bu, ya. Iya, Pak. Pokoknya nanti kalau ada yang ingin saya bicarakan lagi, pasti saya akan menghubungi Pak Ahmad deh. Iya, insya Allah saya siap, selalu siap. Begitu ada waktu luang, nanti saya akan menyempatkan, Bu. Insya Allah saya siap untuk Oke. melakukan. Terima kasih ya Pak Ahmad atas bantuannya untuk menjadi pengamat pada proses coaching saya hari ini. Kalau begitu saya pamit ya Pak Ahmad. Iya, baik, Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangun dan bukalah matamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eva.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dwi. Nah, gimana kabarnya hari ini Bu Evat? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya Ibu Dwi hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu Evat. Gimana keluarga sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah. Oke, ada apa ini Bu Evat tadi menghubungi saya? Sepertinya penting banget ini ya. Iya, Bu Dwi. Tadi saya menghubungi Pak Ahmad mau melakukan coaching. Nah, begini ya Bu Dwi. Karena ada rekan kerja saya di sini meminta bantuan Ibu Dwi untuk menjadi pengamat ketika kami melakukan coaching nanti dengan Pak Ahmad. Seperti itu Bu Dwi. Oh iya Bu Evat. Ya, saya meminta bantuan itu seperti itu Bu Dwi kepada Ibu Dwi untuk mengobservasi ya dengan kemampuan kompetensi coaching yang saya miliki ini apakah ditingkatkan gitu Bu Dwi. Nah, seperti itu. Oh, oke deh kalau gitu Bu. Kebetulan saya juga lagi rehat ini Bu. Oke, sebentar saya siapkan dulu catatannya ya Ibu. Nanti kalau melakukan observasinya, apa aja yang nanti akan diamati saat coaching. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, oke ya. Jadi Ibu Evat nanti akan melaksanakan coaching ini ya Bu ya, dengan Pak Ahmad. Iya betul Bu, iya dengan Pak Ahmad. Oke, jadi Pak Ahmad ini rekan kerja Ibu sendiri begitu, ya kan? Iya betul betul Bu, betul sekali. Nah, sebelum saya mulai melakukan pemantauan, pengamatan maksud saya, jadi kira-kira apa nanti ini yang akan saya amati gitu, Bu, atau saya nilai dari kegiatan coachingnya. Iya, jadi gini Bu Dwi, nanti pas proses coaching itu saya nanti meminta Ibu itu untuk menilai diri saya gitu nah Bu ya. Jadi kompetensi yang perlu saya kembangkan itu, nah kira-kira misalnya dalam pertanyaan berbobot itu yaitu ada beberapa poin, misalnya menggali informasi, menstimulasi coaching, memunculkan ide-ide yang tersimpan dalam pikiran coaching, dan mengarahkan coaching kepada rencana aksi setelah coaching mengutarakan apa yang ingin dibicarakan. Gitu ya Bu Dwi. Ya, saya nanti mohon juga Ibu Dwi itu mengamati diri saya seperti itu Bu Dwi. Oke, baik Ibu. Jadi tadi yang akan saya amati menurut Ibu Evat pada saat coaching nanti, intinya yang berkaitan dengan pertanyaan berbobot ya, begitu Bu Evat, betul? Ya, betul sekali itu Bu Dwi. Oke, nah sebelumnya juga Bu Evat sebagai coach ada kompetensi yang harus dikuasai. Nah, kalau menurut Ibu nanti pada saat coaching, kompetensi apa yang Ibu Evat perlukan untuk dikembangkan? Iya, gini Bu Dwi. Jadi pas nanti coaching itu, saya itu inginnya kompetensi yang ditingkatkan itu menjadi lebih baik lah Bu Dwi. Seperti itu dari diri saya. Selama ini kan mungkin keterampilan dalam menggali informasi, menstimulasi coaching, memunculkan ide-ide yang tersimpan dalam pikiran coaching, kemudian pas coaching mengutarakan permasalahannya itu, ya ya haruslah secara punya solusi lah secara mandirinya seperti itu Bu Dwi. Oke. Oke, nanti berarti kompetensi yang ingin ditingkatkan juga yaitu memiliki keterampilan dalam pertanyaan berbobot dengan baik, betul ya, Bu Evat? Iya betul sekali itu Bu. Jadi fokusnya nanti seperti itu yang maunya saya itu Oke. Ibu dulu itu mau observasi saya seperti itu. Nah, fokusnya bagian apa ini yang ingin diobservasi, Bu? Nah, di sini saya maunya yaitu ya Ibu Dwi mengobservasi saya itu pada saat ya menyampaikan kepada coach saya itu sebagai coach. Nah, khususnya Hmm? itu dalam menggali informasi, kemudian menstimulasi coach, Oke. memunculkan ide-ide yang tersimpan dalam pikiran coach dan mengarahkan coach kepada ya dalam alutsista itu kan Bu ada rencana aksi. Nah, seperti itu. Jadi ya seperti itu nanti harapan saya Ibu Dwi bisa mengamati saya. Oke, baik nanti yang jadi fokus observasi saya dalam menyampaikan pertanyaan berbobot coachingnya nanti, terus nanti juga gimana Ibu meresponnya gitu ya Bu. Terus untuk Ya. mengetahui kompetensi indikator yang ingin dicapai Ibu Evat, kira-kira dari apa cara saya melihatnya ya Bu?
Nah, mungkin seperti ini ya Bu Dwi, ketika saya menjadi seseorang yang memiliki keterampilan menanyakan pertanyaan berbobot, nah indikatornya itu, coach itu merasa gimana dia tuh ya kalau ini kan nyaman, fokus, kemudian coach itu bisa yang menyampaikan unek-uneknya itu secara terbuka juga. Kemudian saya sebagai coach itu bisa mengapresiasi dengan merespon apa yang disampaikan coach itu Bu Dwi. Kemudian bisa juga menyampaikan kesimpulan, kemudian mengkonfirmasi serta menggali informasi yang ingin saya capai itu di indikator-indikatornya seperti itu Bu Dwi. Oke, jadi indikator ketercapaiannya nanti coach ini fokus gitu ya, Bu. Oke, jadi terbuka dengan coachnya nanti. Terus coach juga mengapresiasi dan merespon apa yang disampaikan coach. Kemudian bisa menyampaikan kesimpulan, mengkonfirmasi, dan menggali informasi. Ya pokoknya nanti Ibu Eva berhasil gitu ya, menggali atau mengarahkan coach sendiri atas permasalahannya. Begitu ya Ibu Eva. Ya, betul sekali itu, seperti itu Bu Dwi. Oke, kapan ini pelaksanaan coachingnya atau observasinya, Bu? Nah, Bu Dwi, kan kebetulan hari ini kan hari libur. Nah, kalau bisa ya hari inilah gitu Bu Dwi. Ya, mumpung masih hari libur seperti itu. Boleh kalau sekarang, kebetulan saya ada waktu nih lagi santai gitu kan. Lagi nggak ada kerjaan. Bisa, Bu? Ya. Iya, terima kasih Bu Dwi. Nah, saya akan menghubungi Pak Ahmad dulu ya Bu Dwi. Baik, Ibu. Ya. Ya, silakan Ibu. Ahmad, silakan masuk Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Dari mana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru selesai mengajar, Bu, di kelas 8B. Oh, gimana nih, Pak, keadaan kelasnya yang Pak Ahmad ajar? Keadaannya? Alhamdulillah, Bu, kondusif walaupun ada sedikit masalah. Alhamdulillah. Kalau seperti itu ya, Pak Ahmad ya. Baik, Pak Ahmad. Nah, kira-kira Pak Ahmad ini apa yang mau dibicarakan pada hari ini ya, Pak Ahmad? Ini, Bu, tentang sikap beberapa orang murid yang kurang fokus pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Oh, seperti itu ya, Pak. Oh ya, saya lupa juga kalau kemarin Bapak mau membicarakan hari ini ya, Pak ya. Kebetulan kemarin itu Iya, saya ada pelatihan seperti Pak, ada pelatihan PMM seperti itu, Pak. Maaf ya Pak Ahmad. Nah, kira-kira gimana iya nih nggak. sikap muridnya Bapak kalau Bapak sedang mengajar? Sikapnya Bu, macam-macam, Bu. Jadi karena ada beberapa murid yang di kelas 8B itu sepertinya terlihat tidak fokus dan malah malas-malasan atau keluar masuk, begitu, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Nah, kira-kira menurut Bapak apa ukuran keberhasilan dari permasalahan ini ya, Pak ya? Kalau menurut saya, ukuran keberhasilan itu adalah semua murid itu bisa fokus dan bisa memahami pelajaran apa yang saya sampaikan. Itu kalau menurut saya, Bu. Oh iya. Seperti itu ya, Pak ya. Jadi kira-kira kalau anak sudah Iya. fokus berarti ya itu sudah berhasil ukuran keberhasilannya. Oke, Pak Ahmad. Kira-kira hambatan yang Bapak hadapi dalam masalah kenakalan murid di dalam kelas yang Bapak ajar pada saat proses belajar mengajar itu yang sedang berlangsung itu seperti apa, Pak Ahmad? Jadi begini, Bu, pada saat proses belajar mengajar itu berlangsung, kebetulan seperti tadi saya mengajar di kelas 8B. Itu ada 2 orang murid itu yang selalu izin keluar masuk dengan berbagai alasan, baik itu dipanggil terlihat malas belajar. Orang dari mereka bertiga itu sampai tertidur di meja. Dan 1 orang lagi itu hobinya bernyanyi dan hal ini sangat mengganggu konsentrasi siswa lain pada saat belajar di kelas. Oh, seperti itu ya, Pak. Solusinya itu kira-kira seperti apa ya, Pak Ahmad, untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin membagi murid sesuai dengan minat dan bakatnya mungkin. Oh iya, seperti itu ya Pak. Kira-kira Pak, menurut Pak Ahmad, nah skala dari antara 1 sampai 10 itu di level mana posisi pencapaian yang sudah Pak Ahmad lakukan? Nah, kira-kira menurut Bapak.
Kalau untuk mengukur potensi yang saya miliki, saya tidak dapat menentukannya berapa skala yang ada pada diri saya. Hal ini karena masih membutuhkan proses dalam mengatasi kenakalan murid pada saat belajar di kelas. Dan membutuhkan banyak pengalaman tentunya, Bu, untuk mencapai nilai yang ideal itu. Jadi kalau disuruh kira-kira mungkin posisi saya saat ini mungkin di sekitar skala angka 7 mungkin, kira-kira. Ya, alhamdulillah Pak. Jadi nanti bisa ditingkatkan lagi ya Pak ke level yang lebih tinggi. Kalau bisa 10 Pak Ahmad. Iya, Bu, gitu. Kira-kira apa rencana Pak Ahmad untuk dapat memperoleh hasil maksimal dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, Bapak tadi kan punya ke level 7. Kira-kira apa rencana? Rencananya saya akan membagi sesuai dengan minat dan bakat, serta meminta rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam mengatasi hal ini. Oke. Strateginya kira-kira gimana Pak yang akan Pak Ahmad lakukan Pak? Iya, jadi karena di klaster itu terbagi menjadi 3 siswa itu, ada murid yang malas, ini saya akan membuat media pembelajaran yang menarik agar murid-murid yang malas ini bisa fokus dan selalu memperhatikan pelajaran. Kemudian yang kedua, murid yang minta perhatian ini, yaitu dengan menyapanya lebih awal dan memberikan pertanyaan pemantik. Sedangkan kalau murid yang pintar, yaitu dengan membuat pertanyaan berdasarkan tingkat kesulitannya, artinya mulai dari seperti C1, C2, C3, dan C4. Karena biasanya siswa yang pintar ini karena dia sudah merasa dia sudah tahu lebih dahulu, maka dia suka mengganggu yang lainnya, artinya malas-malasan sehingga yang lain tidak fokus dalam belajar. Begitu. Iya, betul sekali ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira komitmen yang akan Bapak lakukan dalam mengatasi hal ini seperti apa, Pak? Saya akan berusaha dan mengikuti berbagai pelatihan untuk mencari ide, trik, atau media yang tepat sesuai dengan perkembangan zaman agar murid ini bisa fokus dalam belajar. Karena dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik dan mengikuti perkembangan zaman, tentunya akan menarik perhatian murid. Dengan begitu, harapan saya murid ini bisa fokus dalam belajar. Tetapi karena di sekolah ini siswanya tidak boleh membawa HP, mungkin saya akan menyesuaikan dengan yang lainnya. Iya, kira-kira Bapak siapa yang nanti dapat membantu Bapak dalam rencana tindak lanjut yang akan Pak Ahmad lakukan, Pak? Rencana itu ada pertama orang tua murid. Jadi tanpa ada dukungan orang tua murid kita tidak bisa melakukannya karena biasanya itu berbeda. Di tempat kita di sekolah mendidik anak dengan kondisi dia di rumah berbeda. Kadang anak itu di sekolah dia pendiam, lembut, tapi di rumah dia cenderung lebih keras. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan minta pendapat dengan rekan sejawat. Mungkin ada cara penyampaian saya yang salah, mungkin atau metode yang saya gunakan untuk mengatasi siswa di kelas tersebut salah, sehingga saya akan merubahnya. Juga tidak luput saya akan minta dukungan oleh kepala sekolah, karena tanpa ada dukungan dari kepala sekolah mungkin semua itu pun tidak akan berhasil. Iya, Pak, betul sekali ya Pak ya. Kalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah maupun warga sekolah yang lain, wali murid, ya tentunya sulit untuk berhasil. Kira-kira harapannya Pak setelah kita melakukan coaching pada hari ini, kira-kira dari Bapak Ahmad apa? Saya berharap setelah saya membagi murid sesuai dengan minat dan bakatnya, semua murid yang saya ajar itu akan semangat dan fokus dalam belajar. Selain itu, saya berharap pada teman-teman rekan sejawat di sekolah ini mau berkolaborasi bersama sehingga mampu mencapai tujuan yang saya inginkan. Begitu. Iya, alhamdulillah ya, Pak. Tetap semangat ya Pak Ahmad. Semoga tujuannya dapat tercapai. Ya, terima kasih banyak Bu waktunya Bu Evan. Iya, sama-sama Pak. Semangat terus ya Pak ya. Siap, saya izin dulu Bu. Assalamualaikum. Baik Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Eva. Ya, tadi kami sudah melaksanakan Bentar, Bu. coaching dengan Pak Ahmad ya Bu.
Nah, kira-kira silakan Bu Dwi untuk memberikan hasil observasinya kepada pengamatannya kepada kegiatan coaching kami pada hari ini. Iya, alhamdulillah ya Ibu Eva sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Nah, sekarang apa nih yang dirasakan Ibu Eva setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah Bu Dwi, saya senang, lega ya Bu, karena mendapat respon dari Koci ya tadi Pak Ahmad. Ya percakapan saya dengan Koci cukup berjalan dengan baik. Nah mungkin juga sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan. Nah saya mohon koreksi lah dari seperti itu Bu Dwi. Sebagai apa tadi saya itu menimbulkan pertanyaan berbobot seperti itu ya Bu ya. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Ibu Dwi? Oke, Ibu Evat. Ini dari hasil pengamatan saya tadi, nih, Ibu Evat. Jadi ada beberapa catatan yang Ibu Evat lakukan tadi, yaitu Ibu Evat sudah melakukan kompetensi yang ingin dicapai sebagai seorang yang tadi diharapkan, yaitu menimbulkan pertanyaan berbobot yang baik. Nah, saya lihat tadi itu coachingnya itu sudah terlihat terasa fokus, kemudian sudah enak gitu dia menyampaikan unek-uneknya yang menjadi permasalahannya dia. Kemudian Ibu juga sudah mengapresiasi dan merespon apa yang disampaikan coaching, kemudian menyampaikan kesimpulan, lalu mengkonfirmasi dan menggali informasi, sehingga Bu Eva juga tadi terlihat sudah berhasil nih kalau menurut saya mencapai kompetensi yang ingin dicapai. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah Bu Dwi kalau seperti itu. Iya. Nah, kemudian ini juga Ibu Eva, tadi kan ada janji gitu kan, biasanya kan setelah coaching pertama ada coaching berikutnya. Nah, untuk proses coaching berikutnya, kira-kira apa kompetensi yang ingin dikembangkan, Bu? Iya, ini Bu Dwi, kalau tadi saya melihat progresnya, ini menurut saya pengamatan dari Bu Dwi tadi itu ya alhamdulillah kalau yang menimbulkan pertanyaan berbobot sudah baik. Mungkin nanti saya juga akan meningkatkan untuk lebih maksimal lagi itu sebagai pendengar yang baik. Nah, itu barangkali itu Bu Dwi yang akan Yang saya tingkatkan juga. yang di Ya, seperti itu Bu Dwi. Oh iya, maaf Bu. Tadi ada anak saya. Oke. Jadi kompetensi yang ingin dicapai pada proses berikutnya itu yaitu menjadi pendengar yang lebih baik gitu ya Bu, yang lebih maksimal. Oke. Iya, Nah, betul Bu. baik Ibu Eva, saya ada catatan secara umum nih, nanti akan saya sampaikan. Mungkin nanti catatan ini bisa Ibu baca gitu ya oleh Ibu Eva sebagai perbaikan atau proses pengembangan untuk coaching berikutnya. Semoga ke depannya nanti Ibu Eva bisa menjadi coach yang lebih baik dan konsisten ya Bu. Terus juga coach yang mampu memberdayakan coachingnya. Jadi sehingga coaching mampu memperoleh sendiri solusi dari permasalahannya itu. Ya, amin, amin, amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Dwi sudah meluangkan waktunya pada hari ini, sudah menjadi partner saya, sudah mengamati, sudah berkolaborasi juga ya Bu ya, sudah Ya, berbagi ilmu dan mudah-mudahan saya betul-betul nanti bisa menjadi seorang coach yang baik, lebih baik lagi ke depannya, sehingga coach saya itu menjadi lebih nyaman, kemudian ya bisa menemukan solusi sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya itu oke. Bu Dwi. Ya baik Bu. Nanti catatannya biar lebih praktis ya Ibu. Saya kirim via foto aja Ibu ke WA-nya Ibu gitu ya Bu. Boleh ya Bu ya? Iya, siap Ibu Dwi, siap. Iya, oke Bu. Nanti kalau Ibu ada yang perlu dibicarakan lagi atau perlu diskusikan lagi, boleh hubungi saya Bu. Nah, siap insya Allah ya Bu Dwi. Ya. Terima Ya. kasih banyak Bu Dwi atas bantuannya sudah menjadi pengamat pada proses coaching kegiatan ini. Pada hari ini saya pamit ya Bu Dwi ya. Undur diri dulu. Ya. Oh iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.